bersinar dalam hidup Yesus, menyinari kegelapan dunia, membawa fajar keselamatan. Kita pun diangkat Yesus dari lembah kegelapan. Sejak awal Kabupaten Uskup sudah merencanakan Atambua Eden sebagai sebuah mega proyek pilot project untuk Uskupan Atambua ini, dan Atambua Eden itu sebuah gerakan bersama, dan pilot projectnya itu ada di Lalian sini sebagai langkah awal. Hari ini kami sudah mulai langkah awal membuka lahan di tahap pertama ini. Akan ditanami 388 kopior yang didapatkan dari Pulau Jawa, Pati, Jawa, dan area ini, dan semua akan ditanami kelapa kopior. Nanti tahap kedua akan berkembang ke advokat, dan yang pada tahap ketiga itu nanti akan berkembang ke rambutan dan jenis-jenis tanaman yang lain, sehingga Atambua Eden ini kemudian menjadi sebuah contoh yang baik, di mana ada sebuah ajakan moral yang paling kuat, yaitu bahwa Timor ini adalah Eden kita, Atambua ini adalah Eden kita, Kepri adalah Eden kita, Malaka juga adalah Eden kita, kita yang mengusahakan Eden Timor. Cahaya di dalam hidup kita, sehingga kita pun layak menjadi sahabat Yesus. Oh sabit si Besti, itulah sapaan Yesus kepada murid kepadanya. Hari ini kita mulai membuka jalan di tahap yang pertama ini untuk ditanami kelapa-kelapa kopior. Tujuan dibuka jalan ini untuk memudahkan operasional, memudahkan aktivitas di sekitar area yang pertama, yaitu 300-an pohon kelapa kopior. Mungkin nanti akan dikembangkan sampai ribuan pohon kelapa kopior. Jadi kita ada membuka jalan akses untuk memudahkan operasional di lokasi yang pertama ini. Selama ini lahan-lahan ini dibiarkan tertidur. Ada kelapa, dan kelapa-kelapa itu sudah tidak produktif. Yang kita kemudian gantikan dengan kelapa-kelapa kopior ini yang tentunya akan jauh lebih produktif. Kita berharap ketika kelapa-kelapa ini sudah ada hasilnya, orang bisa datang untuk belajar, orang bisa datang untuk melihat, dan ini menjadi tempat selain untuk sarana rekreasi, menjadi tempat studi, tempat belajar untuk umat kita, dan juga orang-orang yang mau belajar di satu program yang bagus. Orang yang merawat tanah, dia yang memiliki ada di atas. Oh sabit si Besti, itulah sapaan Yesus kepada murid-murid yang percaya kepadanya. Kita pun diundang Yesus untuk hidup dalam kasih Bapa, sehingga layak disapa. Oh sabit si Bestis,
Inspirasi dari Atom Buah Eden ini adalah ensiklik Paus Fransiskus Laudato Si, di mana kita merawat bumi dan memberdayakan bumi ini secara lebih baik dan sangat berguna untuk anak cucu kita. Dari segi pastoral, Atom Buah Eden ini sebuah gerakan untuk kita mengajak kembali umat kita untuk kembali mencintai tanah. Umat kita ini kembali untuk merawat bumi ini, dan lebih dari itu dia menjadi lebih berdaya. Jadi berdaya maksudnya bahwa jangan mengusahakan tanah-tanahnya, ya kemudian bisa berdaya secara ekonomi. Selama ini orang berpikir bahwa lahan hidup, sebenarnya bukan lahan yang hidup, manusianya yang hidup. Manusianya perlu dibangunkan supaya lahan ini kemudian juga dibangunkan dan menjadi berdaya. Kembali ke ensiklik Laudato Si, merawat bumi, mencintai bumi, implikasinya untuk keuskupan Atom Buah adalah Atom Buah Eden ini. Dan untuk para agen-agen pastoral, terutama untuk para pastor, para biarawan-biarawati, Atom Buah Eden ini kiranya dipahami bahwa liturgi itu tidak hanya saja ada di altar. Di altar itu harus di bawah, ya, yang paling nyata, di sawah, di kebun, di kandang ternak dan lain sebagainya. Itu adalah kesaksian hidup yang paling nyata. Terima kasih. Bersinar dalam hidup Yesus, menyinari kegelapan dunia, membawa fajar keselamatan. Kita diangkat Yesus dari lembah kegelapan, dipanggil dan dikuduskan menjadi sahabat Yesus. Oh Sabiti Mesti, itulah sapaan Yesus kepada murid. Ya, ini kita mulai proses pematokan. Proses pematokan ini kita secara cermat sehingga lubangnya itu kemudian tersusun dengan begitu rapi. Tujuannya untuk kita melihat dari 4 kutub itu akan begitu rapi, lurus dan bagus. Tujuannya itu agar ya Atom Buah Eden yang menjadi pilot project ini kemudian memberi inspirasi ketika orang mengembangkannya di pekarangan atau di kebunnya masing-masing. Hidup dalam kasih Bapa.